Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama kakak Kak Diana dari Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Surakarta. Nah teman-teman, kakak mau bertanya, siapa di sini yang sudah pernah pergi ke Museum Radia Pustaka Surakarta? Oh, belum ada yang pernah. Oke, nah jadi Museum Radia Pustaka Surakarta adalah salah satu museum tertua di Indonesia yang berada di kota Surakarta. Di dalamnya kita bisa menemukan berbagai peninggalan budaya Jawa, salah satunya gerabah. Hasil dari karya tanah liat yang dibentuk menjadi vas, kendi, pot bunga, dan berbagai macam peralatan rumah tangga. Teman-teman, pernah nggak kalian memperhatikan seperti benda vas, kendi, atau pot bunga? Kira-kira kenapa ya benda-benda itu bisa berdiri tegak atau bisa menampung air tanpa tumpah? Ternyata bentuk-bentuk gerabah itu mempunyai hubungan yang erat dengan matematika loh. Bentuknya menyerupai bangun ruang. Jadi hari ini kita akan belajar tentang bangun ruang melalui salah satu warisan budaya Indonesia yang menarik dan penuh makna, yaitu gerabah dari Museum Radia Pustaka Surakarta. Yuk kita mulai belajar matematika melalui budaya Indonesia. Nah teman-teman, sebelum kita mulai, yuk kita lihat tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, peserta didik dapat memahami dan menyebutkan bentuk tabung dan kerucut yang terdapat pada berbagai jenis gerabah tradisional. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan ciri-ciri dan unsur bangun ruang, tabung, dan kerucut berdasarkan hasil pengamatan dari video pembelajaran. Halo teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang gerabah di Museum Radia Pustaka Surakarta. Teman-teman, coba lihat benda ini. Nah, ini namanya gerabah atau juga disebut keramik tradisional. Gerabah dibuat dari tanah liat, dibentuk, dikeringkan lalu dibakar hingga menjadi keras. Biasanya gerabah digunakan sebagai wadah air, hiasan rumah, atau dipamerkan di museum sebagai warisan budaya Indonesia. Tapi, tahukah kalian, di balik bentuk gerabah yang indah ini tersimpan konsep matematika yang luar biasa loh. Gerabah memiliki berbagai bentuk bangun ruang seperti kubus, balok, tabung, dan kerucut. Apa itu bangun ruang? Bangun ruang adalah bangun 3 dimensi yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi, sehingga memiliki volume atau ruang di dalamnya yang dapat menampung benda lain. Setiap bangun ruang memiliki sisi, rusuk, dan titik sudut yang dapat membentuk batas dari ruang tersebut. Nah, contohnya seperti toples, gelas, kaleng, dan vas bunga. Tapi untuk hari ini kita akan fokus pada 2 bangun ruang yang paling sering muncul pada bentuk gerabah, yaitu tabung dan kerucut. Yuk kita kenali lebih dekat. Teman-teman, mari kita lihat vas gerabah ini. Bagian tengah vas gerabah memiliki berbentuk tabung. Ciri-ciri tabung yang pertama, mempunyai 2 alas berbentuk lingkaran di atas dan di bawah. Yang kedua, memiliki sisi melengkung. Yang ketiga, tidak punya sudut. Contohnya seperti gelas, toples, atau kaleng. Rumus volume tabung adalah V sama dengan Pi kali R kuadrat dikali T. Keterangannya, V sama dengan volume tabung, Pi dibaca Pi sama dengan 3,14 atau 22/7, R sama dengan jari-jari alas tabung
dan T sama dengan tinggi tabung. Teman-teman, sekarang perhatikan bagian atas pada vas ini. Bagian ini meruncing ke atas seperti kerucut. Ciri-ciri kerucut yang pertama adalah alas berbentuk lingkaran. Yang kedua, memiliki satu titik puncak. Yang ketiga, sisinya melengkung. Contohnya seperti topi ulang tahun atau kor pada es krim. Rumus volume pada kerucut adalah V sama dengan setengah dikali Pi dikali R kuadrat dikali T. Keterangan V sama dengan volume kerucut, Pi sama dengan 3,14 atau 22/7, R sama dengan jari-jari alas kerucut, T sama dengan tinggi kerucut. Sekarang, teman-teman tahu tidak apa rumus volume kerucut itu? Dan dari mana sih didapatkan rumus itu? Belum tahu kan? Kakak ada caranya nih. Yuk, simak ilustrasinya ya. Ada sebuah tabung yang berjari-jari R dan tinggi T. Dan ada 3 buah kerucut yang berukuran sama, jari-jarinya R dan tingginya T. 3 kerucut masing-masing berisi air yang sama, yang nantinya airnya akan dituangkan ke tabung. Kita mulai dari kerucut pertama ya. Tuang air kerucut pertama ke dalam tabung. Tetapi air yang di dalam tabung belum terisi penuh. Kita lanjut tuang air kerucut kedua. Ya, ternyata air kerucut kedua belum membuat tabung penuh. Sekarang kita tuang air kerucut yang terakhir. Apakah bisa membuat air di tabung penuh? Yeay, akhirnya tabung sudah terisi penuh. Nah, anak-anak, dari ilustrasi tadi bisa kita simpulkan jika 3 volume kerucut itu sama dengan 1 volume tabung, atau 1 volume kerucut sama dengan 1/3 volume tabung. Oke? Dari sini kita sudah bisa menentukan rumus volume kerucut. Volume kerucut sama dengan 1/3. Ini tetap dikali volume tabung. Tinggal kita masukkan rumus volume tabung. Rumus volume tabung yaitu Pi dikali R kuadrat dikali T. Nah, teman-teman, jadi inilah rumus volume kerucut, yaitu 1/3 dikali Pi dikali R kuadrat dikali T. Nah, teman-teman, ilustrasi tadi membuat kalian paham kan tentang bagaimana mendapatkan rumus volume kerucut? Dalam membuat gerabah, pengrajin harus sangat memahami bentuk. Pada proses pembuatan gerabah, pengrajin harus sangat teliti menghitung ukuran. Mereka mengatur lebar lingkaran alas, tinggi tabung, dan kemiringan bagian atas agar seimbang. Nah, semua itu membutuhkan pemahaman tentang bentuk dan ukuran yang merupakan bagian dari matematika. Jadi, tanpa disadari, pengrajin juga sedang menerapkan konsep bangun ruang dalam setiap karya gerabahnya. Yuk, kita coba menyelesaikan soal. Sebuah vas gerabah berbentuk tabung memiliki tinggi 20 cm dan jari-jari alas 7 cm. Hitung volumenya. Kita menggunakan rumus V sama dengan Pi kali R kuadrat dikali T. Sekarang kita masukkan V sama dengan Pi. Pi itu 22/7. R kuadrat yaitu jari-jari alas yaitu 7, berarti 7 dikali 7, dan T. T itu tinggi yaitu 20. Tinggal kita masukkan, kita jumlah dan hasilnya 3080 cm. Jadi
Volume vas gerabah itu adalah 3080 cm kubik. Nah, seperti itu cara mengerjakannya. Gampang kan? Sekarang giliran kalian ya. Soal pertama. Sebuah vas terdiri dari dua bangun ruang, yaitu tabung dan kerucut. Tabung memiliki jari-jari 6 cm dan tinggi 18 cm. Kerucut memiliki jari-jari 6 cm dan tinggi 12 cm. Hitung total volumenya. Soal kedua, amati gambar kendi di museum di bawah ini. Sebutkan bangun ruang yang terlihat apa saja dan jelaskan cirinya. Pause videonya dulu ya dan coba jawab. Wah, seru banget ya belajar matematika kita hari ini dengan keramik yang ada di museum. Ternyata dari satu keramik saja kita bisa belajar dua bangun ruang, yaitu tabung dan kerucut. Jadi matematika itu nggak cuma ada di buku aja ya, tetapi juga ada di karya seni dan budaya Indonesia. Nah, gimana perasaan kalian kali ini saat pembelajaran tadi? Senang? Penasaran? Atau malah jadi pengen ke museum? Apapun jawabannya, semoga kalian bisa belajar yang semangat untuk matematika ya. Teman-teman, alhamdulillah hari ini kita sudah belajar banyak sekali. Mulai dari mengenal bangun ruang, rumus-rumusnya, melihat bentuk-bentuk gerabah, sampai mengerjakan soal-soal latihan. Jangan lupa untuk terus berlatih di rumah dan coba perhatikan benda-benda yang ada di sekitar kalian. Siapa tahu ada kendi, pot, atau benda lain yang termasuk juga ke dalam bangun ruang. Tetap semangat ya dan belajar dan banggalah dengan budaya Indonesia. Terima kasih sudah belajar bersama. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.